Sekarang kita kedatangan tamu nih, namanya Kak Tasya. Tasya. Kak Tasya ini adalah seorang fotograf, model dari kalau kita bilang itu adalah nude alias nude to the gill. Oke guys, sekarang perkenalkan Kak Tasya. Kak Tasya asalnya dari mana Kak Tasya? Aku asli Bekasi. Asli Bekasi. Iya. Oke, tapi sekarang tinggal Di Semarang. di Semarang. Mm-mm. Di Bekasi, tapi tinggal di Semarang. Kan udah berkeluarga. Oh, suaminya orang Semarang. Iya. Oke, awal mulanya gimana sih Kak jadi model foto to the gill? Gimana tuh? Awal mulanya sih nggak gitu ya guys. Awal mulanya nggak gitu guys. Nggak. Oke, awal mulanya gimana nih Kak? Awal mulanya kan Jadi seorang model. bikini dulu, ditawarin Oh, tuh bikini dulu. photoshoot bikini. Nah terus setelah lama-lama ditawarin lingerie. Pertamanya itu dari Dari bikini dulu, Bikini dulu. bikini. Terus udah dapat 6 bulan, akhirnya ditawarin lagi lingerie. oh itu kayak kontrak gitu ya? Nggak kontrak sih, cuman aku emang ngambilnya cuma sampai bikini gitu loh. Oke. Nah terus setelah 6 bulan tag bikini, minta pakai lingerie, ya Si kan? ini ya? Si fotografernya, ya udah. Setelah pakai lingerie, terus lama-lama bayarannya meningkat kan kalau nude. Cuan dong. Oke, cuan. Cuan. Tapi di saat itu waktu kamu mulai itu masih single? Masih single. Masih muda lah istilahnya Masih ya? muda, masih single, bener-bener. Ya udah ngambil keputusan sendiri gitu. Oke. Tapi itu awal mulanya berarti waktu kakak masih di Semarang apa udah di Bekasi? Aku masih di Bekasi. Semarang tuh karena aku berkeluarga aja Oh sih. iya benar-benar. Berarti Gitu. waktu di Bekasi itu ada Oh. tawaran buat foto. Foto. Tapi awal mulanya itu apa sih yang membuat kakak tuh kayak ya udahlah gue foto aja kayak gitu. Emang sebenarnya tuh aku udah mulai foto dari zaman SMP. Cuman kan dulu SMP tuh aku cosplay. Oke. Nah, terus pas di SMA juga masih cosplay juga. Nah, terus setelah lulus SMA nyari kerja sana sini agak ribet ya, Wak. Oke, sis. Gitu. Oh, jadi awal mulanya itu karena susah cari kerja. Sebenarnya sih nggak susah banget. Udah kerja, terus ketahuan karena aku punya tato Oke. Di- Tato awalnya di mana tuh? di dada. Oh, berarti gara-gara ini jadi susah cari kerja. Dikat. Jadi susah kan, Oh, oke. gitu. Ya udah, akhirnya apa balik lagi ke hobi gitu kan, foto lagi. Ya udah, akhirnya Mulai terus foto lagi. mulai foto. Tapi kan pasti ada satu pemicu gitu yang kayak Mm-mm. akhirnya kayak ya udahlah gue foto lingerie aja. Itu awalnya gimana? Itu awalnya karena karena ngejar lomba buat majalah apa sih waktu itu? Majalah gadis gitu-gitu ya? Bukan, Inked Magazine. Oh. Nah, dia buka kan buat seluruh dunia waktu itu. Karena aku ngincer banget biar bisa juara, akhirnya aku ambil itu juga gitu. Jadi awal mulanya itu karena emang ambil kejuaraan di majalah itu. Iya, betul. Jadi berawal dari majalah, akhirnya jadi hobi. Jadi kayak banyak yang kenal gitu. Nah, Jadi relasinya makin relasinya banyak, terus cuannya makin banyak. Jadi makin Diambil, nyaman. Gitu ya. iya. Oke, terus Kak, berarti kan itu belum berkeluarga nih. Tapi pasti keluarga ada yang kayak bertanggapan gak sih? Wow, banyak sekali kalau kayak gitu tuh banyak banget Oke. loh. Soalnya gini ya, pertama kali yang tahu foto aku nude itu mama. Itu kita cekcok tuh parah habis-habisan. Cuman aku bilang, tolong jangan judge aku, lihat dulu aku ada prestasi di belakangnya. Oke. Gitu. Karena aku sering banyak ikutin beberapa buat cover majalah luar kan gitu. Ini loh ma incomeku, ini loh hasil kerjaku gitu. Jadi kayak lebih menunjukkan prestasi ya? Iya, Daripada gitu. underestimate, mending kayak lihat aja nih gue punya hasil. Punya hasil Oke. gitu. Jadi kayak emang dari awal itu mama. Mama Terus pertama. keluarga yang lain? Terus bapakku ya kan. Kalau bapakku tuh udah ngecap aku kayak lonte ya wah. Udah kayak gitu loh. Terus cuman aku bilang, ya terserah lu, hidup gue yang pilih. Mau suka nggak suka, lu masih makan juga uang dari gua, so what gitu kan. Jadi kakak emang kayak istilahnya jadi tulang punggung keluarga juga? Gak tulang punggung sih, cuman aku memang selalu menyisihkan uangku untuk keluarga. Mau keluargaku butuh atau enggak, aku tetap kasih. Oh iya betul-betul. Jadi emang walaupun orang tua pun beranggapan kayak gitu, tapi kakak tetap ya udahlah gitu. Namanya juga orang tua sendiri, Iya, gimana betul sih. dong? Ya Jadi kan? kayak nggak bisa berkutik gimana ya? Nah. Mau ya udah jalanin aja. Itu Oke. Terus itu kan berarti kakak hobi itu dari SMP ya? dari SMP. SMP. Nah itu awal mulanya tuh siapa sih yang paling menginspirasi kakak untuk jadi seorang foto model? Waktu itu sih guru seni kebudayaanku kan, karena dia waktu itu kan butuh banget siswa yang bisa pakai pakaian kayak cosplay anime. Oh, Kadang anime. kan ada yang pameran di sekolah kan kayak seni gitu kan. Nah, terus dia butuh karena waktu itu aku tinggi kan, maksudnya tinggi anak SMP-nya. Di sekolahku kan aku masih terhitung tinggi lah gitu. Oke. Maka aku diikutin. Nah, terus kok enak ya gitu, jadi kayak pusat perhatian gitu, terus dapat suasana panggung sendiri, posisi kayak gitu.
terusin lah kali ya gitu. Terus lama-lama kan makin banyak kayak yang apa sih namanya tuh, lomba Oh, cosplay ya kan. Jadi istilahnya kayak jadi ikut ambil bagian di Nah, foto-foto gitu ya. foto-foto. Jadi karena udah ngerasain duit juga dari sekolah kan, maksudnya dari zaman sekolah udah bisa ngasilin duit. Oke. Jadi ya udah terusin aja gitu. Jadi emang bener-bener passion yang kakak tuh adalah Iya. jadi model itu. Pengen. Tapi kan itu udah dari SMP nih sampai sekarang, bahkan kakak berarti di umur Sekarang tuh 24. 24 itu ada nggak sih suka dukanya menjadi seorang model? Sebelum Banyak. jadi Nut ya? Banyak sih. Banyak. Banyak Salah satunya banget. tuh apa tuh yang paling berkesan? Salah satunya tuh ya pasti dari lingkungan orang sekitar ya. Ini dukanya dulu. Dukanya dulu. Aku pasti sudah dicap bukan jadi wanita yang baik-baik. Oke. Satu. Kedua, untuk misalkan cari pekerjaan dengan badanku yang banyak tato, itu pasti susah banget gitu. Minusnya ya di situ. Cuman kan sekarang enak ya, ada beberapa perusahaan yang nggak mikirin soal tato ya kan. Lebih ke skill sih. Nah, sekarang tuh udah kayak gitu. Kalau dulu kan enggak, Iya, Wak. betul. Ada tato langsung cut, ada tato langsung cut kan gitu kan. Iya, betul. Nah, terus kalau sukanya tuh lebih enak gitu loh, enak aja kayak dikenal orang, terus ketemu orang banyak. Terus kadang kalau misalkan dapat job luar kota gitu ya, oh kita tahu budayanya di sini seperti apa, bahasanya mereka seperti apa, itu sih yang aku suka. Jadi lebih ke istilahnya jadi ada traveling. Traveling, nah traveling sambil kerja kan enak Betul, betul. gitu. Terus selama kurang lebih dari zaman sekolah sampai sekarang nih, maksudnya apa sih achieve terbesar yang kakak dapetin dari seorang model? Achieve terbesarku waktu itu sebelum COVID ya. Kalau bahas ini sebelum COVID tuh aku sudah punya rumah sendiri, mobil sendiri, benar-benar hasil jeripaya aku sendiri gitu loh. Maksudnya dengan umur aku masih Terhitung muda banget. iya terhitung muda, aku udah punya semuanya gitu. Betul, betul. Cuman pas COVID kan drop semua dong gitu. Jadi sekarang sih udah punya rumah. Cuman tuh untuk mobil lagi berusaha bang. Masih dalam proses, tapi Iya. siapa yang penting yakin Betul. aja kan. Oke, terus sekarang aku mau ngomongin di fotografi di Nutnya. Nah, itu pasti kan Nut itu terbilang negatif ya. Iya. Nah itu pasti kakak ada istilahnya ada sisi gelapnya lah, ada perilaku negatif dari si fotografinya. Nah, Ada. boleh diceritain nggak sih kak? Sisi gelapnya tuh apa? Ini nggak gelap sih, lucu, lebih ke lucu ya waktu itu. Jadi posisinya kan abis lingerie, dia minta kan all konsep waktu itu. Dari abis bikini terus ke lingerie terus kan baru nut. Selesai lingerie ke nut, ya udah namanya nut ya udah aku tinggal buka doang dong lingerie-nya ya kan, nggak ngapain lagi. Begitu aku buka, si titiknya si fotografernya berdiri wah, Ngaceng gak sih? bener-bener menunggu. Kan kelihatan ya kalau pakai celana ketat kan. Iya bener-bener. Itu bener-bener mentunggu loh. Terus aku mau ngomong risih gitu ya, nggak ngomong di depan mata gitu kan ya. Aku giniin aja, kak nggak mau kencing dulu, nggak apa-apa kalau mau kencing mah boleh kok boleh. Aku mah nanti juga bisa, aku bilang gitu kan. Enggak kak, enggak aman. Terus diselimpit. Lebih ke kasihan ya. Iya, cuman kan kalau aku gini, kalau memang di batas kontrak kerja kita itu ya sudah itu gitu loh. Cuman kadang ada beberapa fotografer nakal yang minta untuk lebih kan gitu. Nah, cuman kalau aku pribadi, kalau misalkan income aku foto begitu aja income-nya udah besar, ngapain aku harus ngambil itu? Gitu kan. Tapi berarti banyak tuh yang kayak istilahnya ngajak. Banyak. Dan kadang ada beberapa fotografer yang tangannya main pegang Pegang apa tuh? main pegang badan. Oh iya. Serius? Kayak ya udah seenaknya aja. Iya, jadi misalkan kalau lagi nut ya, kalau misalkan emang posisiku nggak benar, maaf ya permisi ke sini, kan gitu kan enak ya. Harusnya gitu ya. Seharusnya gitu kan. Ini enggak men, ditoal, lu kira gue apa gitu kan? Bukan boneka badan gue juga gitu. Lo kan bisa bilang tinggal geser gitu. Nah, gitu. Aku pasti langsung bilang, "Kak, bisa permisi dulu nggak?" Aku langsung gitu. Oke, jadi kakak lebih tegas istilahnya. Iya, Jadi benar-benar profesionalitas kerjanya itu yang harus dijaga. harus Kak. Karena gini loh, ada beberapa model Iya. nut juga yang sengaja foto nut untuk jualan. Jadi dia emang fotonya dia tuh mau dijual lagi atau emang dijual? Bukan jual badannya, maksudnya aku. Oh, oke. Pak paham nggak sih? Jadi maksudnya Jadi dia foto nut. Terus kan kalau foto nut kan jelas dong, oh kriteria badannya seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau foto sambil plus-plus,
Ya ada model yang gitu, oke, gitu oke, Wak. oke. Nah karena dari model yang seperti itulah, model-model yang benar, jadi dicap gak benar. Dianggapnya sama gitu lah ya, Nah. underestimate langsung. Gitu. Lo pasti model ini pasti lo mau, pasti gitu kan. Nah, jadi sekarang aku mah model Nut. Enggak, orang mah jualan, kedok doang gitu. Sering digituin. Iya, Oh, oke. karena ada beberapa ya gitu, beberapa temanku jadi kayak gitu. Kalau aku pribadi, kenapa sih harus ngambil lebih kalau misalkan income-nya aja dengan Nut udah gede gitu loh. Jadi kayak sebenarnya segitu aja udah cukup, ngapain lo Nah. minta macam-macam gitu. Iya, belum lagi kalau ada endorsement kan tambahan. Iya, betul. Gitu. Jadi emang benar-benar profesionalitas kerja itu emang harus dijaga banget sih kalau menjadi seorang model fotografer nude gitu lah ya. Terus habis itu ada nggak sih pengalaman berkesan tapi aneh dalam fotografi, misalnya kayak Kak tolong post ini dong, tapi sebenarnya kakak tuh nggak nyaman gitu. Pernah. Nah. Itu tuh dia waktu itu minta BDSM kan. Apa tuh? Yang kayak diikat-ikat itu loh. Oke. Tahu kan? Iya. Yang kayak di film 50 Shades of Grey gitu ya? Yang kayak Iya, kayak gitu, persis. Cuman kan waktu itu aku bilang gini, aku alatnya ada, aku bisa. Cuman kakak bisa nggak masanginnya? Aku bilang gitu, karena kan nggak mungkin kita pasang sendiri kan. Oh iya bisa. Nah ketika pas sampai sana, kak ganti aja ya pakai alatnya aku. Oh ya udah nggak apa-apa kan. Setelah gua diikat-ikat, kok tiba-tiba dia ngeluarin yang kayak titit-tititan bergerak tuh ya. vibrator ya? Iya. Oke. Lah panik dong, gua udah diikat. Gue udah diikat gak bisa bergerak. Iya, bingung kan. Kak ngapain ya kayak itu? Enggak, ini enggak dinyalain ya, enggak dinyalain. Ditaruh doang di deket situnya. Enggak, entar dinyalain. Gua udah panik tau enggak, kayak ulet keket sumpah Kak, bro. Mana itu diikat, tapi diikat posisinya gimana waktu itu? Tangan sama kaki tuh jadi satu, Oh. jadi ke belakang gini kan. Jadi kayak bener-bener gak bisa gerak. Udah gitu. bisa. Ya, jadi gua begini. Tahu. Bener-bener jadi kayak ulet ya? Iya, dia ulet keket aku. Terus enggak sih beneran. Kalau sampai lu nyalahin, lu colokin ke dalam gua lapor polisi, bodo amat, gua nggak mau tahu. Pelecehan seksual bodo amat. Lalu kena pornografi, bodo amat, gua bilang gitu. Yang penting lu jangan macem-macem. Iya, tapi untungnya nggak Enggak juga macem-macem. sih. Tapi itu lucu sih termasuk ya. Udah panik duluan. Panik wah itu. Tapi berarti selama kakak berkarir itu emang gak ada yang bener-bener macam-macam aneh gitu, Enggak. nggak ada. Nggak ada. Mungkin karena kakaknya sendiri yang menjaga profesionalitas kerja. Iya. Ya. Jadi orang kayak menganggap oh si kakak tuh sebenarnya kerja ya kerja. nggak Iya. macam-macam kayak gitu ya. Gitu. Terus kan kadang beberapa netizen juga dari foto itu suka ngecap kita ya open BO kan. Benar-benar. Dan sorry tuh saya ya, kemarin waktu aku hamil, aku kan di Instagram nggak mempublikasikan suamiku. Karena kan memang aku pikir itu Instagram buat kerja, bukan buat relationship kan. Aku tiba-tiba post aku lagi hamil. Tahu nggak dibilang apa? Pasti itu anak hasil dari gadun. Pasti itu anak nggak ada bapaknya. Nggak coba. Iya Banyak yang kan? beranggapan jadinya negatif ya. Iya, itu Oke. minusnya. Tapi berarti kan kakak udah punya anak, udah punya suami. Suami kakak tuh beranggapan gimana sih sebagai kakak tuh sebagai seorang model sekarang? Dia sih nggak pernah permasalahan karena dari zaman pacaran kan aku udah model kan. Jadi dia udah tahu dan memang aku selalu menjaga banget untuk nggak aneh-aneh gitu kan. Jadi ya udah dia bebasin. Jadi dia emang benar-benar berpikir positif aja kayak Iya, lo ya udah aja. kerja gitu. Berarti emang nggak ada kecurigaan nih kayak gimana-gimana. Nggak ya? ada. Berarti emang suaminya baik gitu lah ya. Iya, dan untungnya open minded banget Iya, kayak betul. gitu. Kalau nggak open minded mah Susah Susah. sih. Untuk yakininnya susah. Terus kalau anak sendiri nih kak, kalau kakak punya anak nih, anaknya dibawa nggak sih? dibawa, Oh dibawa. Iya. Pas kakak foto nih dibawa. dibawa Kakak maaf anaknya itu umur 9 bulan. sekarang masih 9 bulan. Iya, masih bayi. Masih bayi, masih gemes ya. Iya. Makanya sekarang dibawa-bawa. Oke. Udah gitu kan dia ASI, nggak mau dot kan. Jadi susah banget buat ninggalin dia benar gitu. sih. Mau nggak mau kan aku bawa. Harus dibawa. Cuman miris loh, Wak. Kok gue kayak gini depan anak gue ya, bener gak sih? Benar-benar. Itu Ada rasa yang kayak udah ada rasa kayaknya harus ganti deh. Udah ada rasa harus gitu karena setelah dilihat kemarin-kemarin, masa gue terus-terusan kayak gini depan anak gue, ntar kalau dicontoh. iya betul. Jadi kayak memberi contoh yang nggak baik ya buat anak. Nah itu Takutnya seperti itu. betul. Tapi kalau berhenti jadi model nih, kakak mau memilih jadi apa sih? Aku mau buka usaha sushi. Oh sushi. Ya Pas- cuman aku nggak mau buka resto. jadinya? Jadi kita buka pas CFD-an aja. Oh jadi kayak Kaki 5. kaki 5 jatuhnya. Terus kan suamiku kan juga mantan kepala sushi di.
Jadi dia Chef udah dia mantan chef. Jadi kan udah tahu rasanya enaknya kayak gimana gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, kita cari modal dulu sayang. Kuat, kita bisa, nggak apa-apa kaki 5, habis itu kita buka sendiri, aku bilang. Tapi bukannya gimana ya, cuma maksudnya anaknya kan juga istilahnya kayak masih kecil kan. Jadi kan kayak masih bisa merintis gitu lah ya. Sampai anaknya nih besar nanti baru berhenti istilahnya kan gitu kan. Aku pengennya gitu. Kalau bisa dia usia 3 tahun tuh aku udah bener-bener berhenti, selesai. Berarti emang udah komitmennya tuh di umur dia 3 tahun. Oke, tapi kakak kan udah lama banget nih jadi model. Itu paling lama, paling jauh tuh kemana? Kalau misalnya di luar Papua? Paling jauh itu aku ke Papua. Di Papua? Itu sebagai apa? Maksudnya foto di mana gitu? Foto di hotel pastinya ya. Terus waktu itu sebagai kayak brand atau? Enggak, memang fotografer sana sendiri mengundang aku ke sana gitu. Oke. Itu biasanya berarti kakak tuh kayak punya manajemen sendiri atau yang kayak? Enggak, aku sekarang personal. Cuman kan karena udah banyak beberapa kenal IO, jadi misalkan IO ini punya klien kan, nih Syah mau nggak sama klien gua foto ini? Ya udah, om boleh gitu. Lebih ke arah ya. Relasi sih, relasinya gitu. Tapi kalau di cerita teman-teman kakak nih yang sebagai seorang model, itu ada nggak sih yang kayak cerita negatif? Maksudnya kalau sebagai kakak kan menolak nih, mungkin ada nggak sih teman kakak yang kayak menerima untuk menjadi istilahnya kayak kakak tadi bilang kan kayak menjual diri, itu ada nggak sih? Banyak. Banyak. Tapi itu maksudnya ceritain teman nggak apa-apa nggak sih? Kalau diceritain. Kalau itu banyak, karena kan ada beberapa model juga yang single mother kan. Jadi ya udah, yang penting dia bisa nyukupin kebutuhan anaknya, sekolahin anaknya. Gitu. Jadi lebih kayak emang membiayai keluarga sih ya. Nah, itu bener-bener yang emang rata-rata sih. Kalau aku yang plus sama yang plus itu rata-rata mereka memang single mother. Cuman ada beberapa yang masih cabe-cabean gitu ya, Wang. Underage istilahnya. Iya, cuman udah berani untuk plus itu. Oh iya. Iya. Itu berarti memang jadi gini, mendingan gua jual diri untuk hidup yang sosialita gitu. Wah. Zaman sekarang gitu sih Kak. Jadi kayak diri gua jual aja nih, yang penting head on dulu. Iya. Masalah itu belakangan, yang penting head on dulu. Terus pesan-pesan buat kakak nih, buat yang kayak punya hobi untuk menjadi model dari si Bugiling ini, pesan-pesannya gimana sih? Maksudnya untuk gimana dia menjaga diri dia itu supaya tidak tergoda sama hal-hal yang kayak gitu, hal-hal negatif. Satu ya, tegas sama peraturan diri sendiri. Lebih ke menjaga diri. Lebih menjaga dirinya benar-benar. Satu, kedua harus benar-benar disortir fotografernya tuh seperti apa. Jangan semuanya diambil. Karena aku pernah Kak waktu itu main asal ngambil, kukira dia bule. Ternyata dia orang Iya, Cok, gue ditipu sama orang dan uang tabunganku ditarik 30 juta di ATM, ditarik semua, dikuras, diperes aku di sana. Itu kenapa? Maksudnya jadi gini. Coba ceritain Kak gimana. Pertama ngomongnya pakai bahasa Inggris lewat DM ya kan, minta buat foto nude. Gue bilang gini, Kak aku nggak bisa malam ini, aku bisanya besok pagi. Nggak mungkin dong jam 2 pagi gue foto, ngapain subuh-subuh gitu kan ya. Curiga sih. Terus dia bilang, aku soalnya ada flight ke Medan katanya, jadi bisa sekarang. Nggak diambil sayang gitu kan. Oh ya udahlah. Dan ya udah aku setujuin, berangkat. Kok ya, kok lama-lama iya udah sepaneng tuh di jalan. Panik. Udah panik beneran. Mungkin di ruko kali ya gitu kan. Dia di ruko. Nah, kok makin lama di gang perumahan nih, rumah-rumah nih warga ya kan. Nah, aku kontakkan orang, aku belum turun mobil, aku kontak orangnya buat turun kan. Karena mastiin. Oh, turun tuh orangnya, turun udah turun, dibayarin lah Grabku tuh, dibayarin sama orangnya. Oh ya udah benar, berarti gitu aja positive thinkingnya. Tapi kok mukanya gitu ya, bilangnya orang Belanda nih lah, makin aneh kan. Udah positif gitu. Pas masuk kok rumah kosong ya, wah udah sepaneng tuh. Tambah sepaneng sih. Udah sepaneng banget, udah putar balik badan, dia ngunci pagar. Ngapain kamu balik ke sini, sana masuk gitu ya. Oh nggak apa-apa, mungkin keluarnya doang nih kosong gitu, dalamnya ada masih tuh, udah semangat dah. Pas masuk bener kamar ya, kamarnya rapi. Ya udah sana ganti baju lah, posisi aku ganti baju
Diambil foto sama dia, ceklek. Terus dia tiba-tiba nelpon pakai bahasa Indonesia dengan jelas ya guys ya. Ini orangnya udah ada di atas, dia udah bugil. Lah, mohon maaf, gue ganti baju, dia bilang bugil gitu ya kan. Terus foto dia yang itu dikirimin ke orang yang orang dia telepon. Terus dia bilang gini, kamu mau keluar jalur damai apa jalur susah? Waduh. Wah, dong gue gue yang ada digebukin warga nih kan. Ya udah, gimana? Mau damai? Aku bilang gitu. Iyalah. Kalau mau pulang-pulang banyak ya nggak apa-apa, kata dia gitu kan. Ya udah 5 juta aja ya, aku bilang gitu. Toh gue nggak ngapa-ngapain, cuman gue baru ganti baju, cok. Gue bilang gitu kan, gue nggak ngapa-ngapain. Makanya jangan jual diri. Gue nggak jual diri. Gue bilang gitu, gue foto. Gue bilang gitu kan. Kecuali dari awal lu chat gue, Kak bisa open BO nggak? Baru gue jual diri. Gue bilang gitu. Nah terus, kamu tahu nggak itu pornografi? Bilang gitu. Ya, emang kan, tapi kan maksudnya oke memang dibilang pornografi ya kan. Cuman kan kadang yang aku post juga nggak langsung ngablak gitu loh Kak. Dulu tuh aku ngepost itu masih ada kain, masih ada tertutup masih aman gitu loh. Sekarang aku post karena itu kan foto lama, file lama, sengaja aku upin biar endorsement tetap masuk. Di situ loh. Aku masih menjaga kredibilitas Instagramku. Nah, terus yang ada lu gue laporin karena lu meres gue. Aku bilang gitu kan. Kan gue gak ngapa-ngapain. Gue merkosa lu aja kagak. Gue bilang gitu. Gue bugil kagak. Gue ganti baju. Gue masih pakai baju. Gue bilang gitu. Masih pakai baju Kak. Belum telanjang bulat belum. Baru mau ganti baju sama dia foto. Di foto. Nah, terus kata dia gini, udah nggak bisa, lu di luar tuh udah banyak warga, lu lihat aja sana dari jendela. Bener, udah banyak warga di bawah. Udah manggil duluan tuh kayaknya. Udah, ternyata dia telepon itu beneran, warga langsung dateng. Ya terus saya kira gini, sini semua uang lu, ATM lu, yang semua uang yang ada di ATM lu, uang yang ada di dompet, siniin semua. Uang yang ada di ATM kebetulan itu uang tabungan aku 30 juta. Ditarik. Uang di ATM aku, uang pegangan ada 2 juta, ditarik juga. Bener-bener jadi kayak meres banget ya. Bener-bener diperas. Dan tahu nggak, setelah kejadian aku selang seminggu, temanku kejadian juga sama orang itu. Astaga. Jadi kayak emang dia bener-bener mencari mangsanya tuh si fotografer yang model-model gitu. Iya, model-model nude gitu itu. Ya? Dan sahabatku sendiri loh yang kena. Terus aku bilang, ini kan orangnya cowok. Iya, katanya. Dia rugi berapa itu? Dia rugi 40 juta. Sama-sama banyak ya. Kalau dia sih nggak nominal uang Kak, emas. Tololnya dia tabungan emas dibawa-bawa di dompet. Waduh, jadi kayak bener-bener jadi kayak dirampok jatuhnya. Rampok halus ya. Bahaya banget sih itu. Cuman kan kita mikir ya kalau kita laporin balik, kena ya? Iya. Kena nggak ya gue ya gitu. Udahlah cari aman aja, biarin ntar cari lagi aja gitu. Jadi kayak serba salah jatuhnya ya. Serba salah. Ngelapor nanti kitanya kena, nggak lapor kitanya rugi. Iya. Jadi emang hal-hal kayak gitu yang harus banget kalian hindarin untuk para model-model di luar sana. Harus banget memilah dan memilih pekerjaan untuk jadi model. Harus juga dicurigain kayak pekerjaan yang dia jam 2 pagi. Iya, pokoknya jam 2 pagi, jam subuh itu harus banget dihindarin, guys. Itu harus, pokoknya jangan apa namanya? Jangan percaya lah sama orang-orang kayak gitu. Bule itu belum tentu bule. Bisa jadi dia hanya kedok gitu ya. Nah, serem juga sih. Tapi kalau dari Instagram sendiri nih, kakak pernah nggak sih dapet kalau kita orang biasa aja kan kita sering banget dikirimin foto-foto aneh-aneh gitu ya. Apalagi kalau kakak ya. Mau lihat yang sekarang ada. Banyak banget tuh kayaknya. Banyak. Paling aneh itu apa? Pernah ya sama suamiku tuh dibales gini, titit lu aja kecil mendem begitu. Mana bisa bikin anak gitu. Saking dia banyak yang ngirim tuh. Iya, tapi beneran bentukannya jelek banget. Cepet dilihat guys, ya Allah. Iya, kalau aku cuma dilihat doang, terus habis itu aku blokir gitu. Berarti banyak banget tuh ya. Banyak. Orang yang nakal-nakal kayak gitu. Banyak Kak. Berarti emang mentalnya bener-bener harus mental baja gitu ya. Iya, kalau awal-awal ya masih 3 bulan, 6 bulan aku foto tuh masih kayak kenapa ya orang-orang kayak gini, masih kayak gitu aku tuh. Masih inilah ya, masih lemah, masih diuji. Karena kaget kan. Betul. Terus lama-lama bodo amat. Lama-lama mentalnya udah biasa. Jadi kayak ya udahlah ya. Iya. Bodo amat lah urusan orang gitu kan. Karena sekarang mikirnya kalau nggak bodo amat, duit gue dari situ. Iya betul. Gue makan dari situ, kalau gue susah minta sama lu emang dikasih? Kan enggak. Benar. Makanya. Jadi emang
apapun pekerjaan kalian ditanggapi dengan positif itu pasti hasilnya juga positif, guys. Bukan karena pekerjaannya itu terlihat negatif, jadi mindset kalian juga ikutan negatif. Jadi tetap bijak dalam bertanggapan. Oke, guys, jadi setelah Kak Tasya kena tipu sebanyak hampir 30 juta, bahkan 30 juta, dan temennya juga kena. Nah, itu apa sih yang paling berasa, istilahnya apa sih yang paling mengubah kakak setelah hal itu terjadi, kena tipu itu? Aku langsung bener-bener stop model, Oh, benar-benar langsung berhenti tuh? berhenti, depresi berat karena itu kan sebenarnya uang buat aku buka salon kan. Buka salon? Iya, Oke. aku karena emang sebenarnya udah planning kalau aku udah punya tabungan sekitar 30 juta, aku bakalan buka salon dan mulai berhenti model. Niatnya di situ. Cuman apalah daya, duit sudah hilang, jadinya bolak-balik psikiater. Bolak-balik psikiater tuh? Iya. Saking stresnya tuh Saking ya? stresnya, karena kan emang sih nyari uangnya tuh gampang. Cuman kan maksudnya impian di depan angus gitu aja gimana Iya gitu. sih, dalam satu malam gak sih itu? Bener-bener satu malam kena tipu, langsung Iya. belep, hilang. Nah, itu juga aku lupa tadi mau tanya, itu kan kata kakak bayar 30 juta. Nah, kakak tuh cara keluar dari posisi di kamar itu gimana sih? Kan ada warga ya? Iya. Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi begitu aku turun dari rumah itu kan, kayak warganya tuh langsung mencar sendiri-sendiri gitu. Kayak nyebar gitu? Langsung nyebar gitu loh. Yang tadinya gerombolan, terus tiba-tiba langsung mencar kayak udah bener-bener kong kali kong gitu loh. Jadi kayak bener-bener udah terencana banget lah Terencana banget emang buat ngejebak orang di situ gitu. ya? Bahaya banget. Gak ngerti ya, nggak kemana sih coba kayak gitu loh. Bodoh amat gua mah. 30 juta loh, wah. Merugikan banget. 40 juta berarti jadi 70 Iya. juta, guys. Makanya. Satu malam loh. Bahaya banget buat kalian para model-model ya. Pokoknya itu berarti pengalaman paling, istilahnya yang paling menjatuhkan gitu lah ya. Yang paling sakit setelah udah ngumpulin duit sebanyak itu, terus tiba-tiba lenyap gara-gara satu pekerjaan yang istilahnya sebenarnya beresiko banget, tapi kakak memilih untuk ambil. Tapi kakak sendiri kenapa akhirnya memilih untuk ambil? Ya karena kan mungkin karena aku pikir profesionalitas ya. Oke. Aku takut misalkan kalau aku nggak ambil tiba-tiba cancel di tengah jalan, nama aku jelek. Karena ada beberapa model yang suka cancel di tengah jalan, tiba-tiba nggak datang, tiba-tiba nggak ada kabar, kan langsung di up sama fotografer, nih si model ini nggak bener gitu, jangan pakai dia lagi. Nanti langsung lama-lama tuh relasinya turun kak, ngedrop nama modelnya. Nah yang aku takutin kan gitu. Jadi kakak tuh datang demi menjaga reputasi diri sendiri. Iya. Tapi malah disalahgunain kayak gitu. Jadi emang Kau. oke, guys, sekarang terima kasih buat kakak Tasya nih untuk cerita-ceritanya menjadi seorang model. Sekarang pesan-pesan deh dari kak Tasya untuk gimana sih orang supaya bisa lebih cermat, lebih pinter juga untuk gimana mewujudkan mimpinya itu model, apalagi walaupun modelnya itu sebagai model bugil gitu. Satu, jangan pernah boros. Jangan pernah bodoh. Jangan pernah boros. Kamu tahu dapat uangnya gampang. Kamu tahu dapat uangnya besar. Dan itu yang bakalan bikin diri kamu boros dan gak ngecapai semua mimpimu. Oke, jadi lebih menabung. Lebih menabung, satu. Kedua, jaga badan, jaga postur tubuh. Yang ketiga, bener-bener kamu buat peraturan sama diri kamu, apa yang